Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syed Santoso dengan NIM 22650960. Di sini saya akan menjelaskan tentang video penjelasan tentang jurnal ilmiah tentang forward chaining dan backward chaining. Mungkin langsung saja ke penjelasannya. Slide pertama. Di sini ada penerapan forward chaining pada sistem paket, pengendalian internal bank, pemberian kredit, pemilikan rumah. Nama jurnalnya ilmu komunikasi jurnal ilmiah. Volumenya ada 15, nomor 1 15 sampai nomor 1, ISN-nya 2548777779 online dan 2087 sampai 1716 cetak. Judul penerapan forward chaining pada sistem pakar pengendalian internal bank, pemberian kredit kepemilikan rumah. Penulis Apriyadi Utama, Adi Rizal, dan Robi Saputra. Abstraknya sini, jurnal ini membahas tentang sistem pakar yang dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah para nasabah. Sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, yaitu metode yang sedang mencari kesimpulan berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Sistem pakar ini dibuat dengan menggunakan pohon keputusan, yaitu struktur yang menunjukkan alur logika dari aturan dan fakta. Lalu sistem pakar ini dapat memberikan rekomendasi apakah nasabah layak atau tidak mendapatkan kredit rumah, dan jika layak maka sistem pakar ini akan menyesuaikan solusi berdasarkan syarat-syarat nasabah. Sistem pakar ini diharapkan dapat mempermudah proses pengajuan kredit rumah, mengurangi risiko kredit macet, dan meningkatkan kualitas pelayanan bank. Lanjut. Di sini ada pendahuluan dan tinjauan pustaka. Pada pendahuluannya di sini ada bagian ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kebutuhan untuk mengendalikan pemberian kredit rumah oleh bank kepada nasabah karena kredit rumah merupakan salah satu produk perbankan yang memiliki risiko tinggi. Jadi itu pendahuluan kayak gitu. Sedangkan tujuan pustakanya adalah bagian ini mengulas beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian seperti sistem pakar forward chaining, pohon keputusan, kredit kepemilikan rumah, dan bank. Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari para ahli dalam suatu bidang untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Forward chaining adalah metode yang mencari kesimpulan berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Lalu pohon keputusan adalah struktur yang menunjukkan alur logika dan aturan dan fakta. Langsung next. Sini ada metodologi dan hasil pembahasan. Untuk metodologi sendiri itu penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan, yaitu yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa sistem pakar. Tahapan ini adalah analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Analisis kebutuhan dengan mengumpulkan data dari pihak internal bank seperti kriteria, aturan, dan fakta yang berkaitan dengan pemberian kredit rumah. Perancangan sistem dilakukan dengan membuat diagram alir, pohon keputusan, dan antarmuka sistem. Lanjut. Hasil pembahasan. Hasil dari penelitiannya adalah sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi pemberian kredit rumah kepada nasabah. Sistem pakar ini memiliki tampilan antarmuka sederhana dan mudah digunakan. Lanjut lagi berikutnya. Kesimpulannya di sini, kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi kredit rumah kepada nasabah dengan menggunakan metode forward chaining, dan pohon keputusan telah berhasil dibuat dan diimplementasikan. Sistem pakar ini dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah, mempermudah proses pengajuan kredit rumah, mengurangi risiko kredit macet, dan meningkatkan kualitas pelayanan bank. Next. Sini ada jurnal lagi, nama jurnal JITCE, Journal of Information Technology and Computer Engineering. Volumenya ada 7, nomornya 101, ISSN-nya 25999 sampai 1663. Judulnya sistem pakar metode backward chaining untuk optimalisasi pelayanan pemberian informasi obat. Penulis Surya Dwi Putra, Dehna Marij Putri, Stefan J. David Sumijan. Deskripsinya, jurnal ini membahas tentang penerapan metode backward chaining untuk mengidentifikasi obat yang diresepkan oleh pasien di puskesmas Lasi Kabupaten Agam. Langsung next. Tinjauan pustaka dan metodologinya. Tinjauan pustaka, jurnal ini mengulas beberapa konsep dan teori yang berkaitan dengan sistem pakar, metode backward chaining, dan pelayanan informasi obat.
Jurnal ini juga mengulas beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian tentang sistem pakar untuk pemberian informasi obat berbasis web 2, penelitian tentang sistem pakar untuk pemberian informasi berbasis Android 3, dan penelitian tentang sistem pakar untuk pemberian informasi berbasis SMS 4. Jurnal ini menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti kurangnya interaksi langsung antara pasien dan sistem, kurangnya fleksibilitas dalam mengakses sistem, dan kurangnya validitas dan reliabilitas dari sistem. Untuk metodologinya, jurnal ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain pre-test, post-test, control group design. Jurnal ini menggunakan sampel sebanyak 100 pasien yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang mendapat pelayanan informasi dan obat dengan menggunakan sistem pakar metode backward chaining, dan kelompok kontrol yang mendapat pelayanan informasi obat dengan menggunakan metode konvensional. Jurnal ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner yang berisi pertanyaan tentang tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan pasien terhadap informasi obat yang diberikan. Jurnal ini menggunakan teknik analisis data berupa uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan biji T independen. Next, hasil dan pembahasan. Jurnal ini menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam hal tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan pasien terhadap informasi obat yang diberikan. Jurnal ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen memiliki tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa sistem pakar metode backward chaining dapat menghasilkan 356 aturan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi obat tanpa harus dilayani langsung oleh apoteker. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa akurasi dari sistem pakar yang dibangun adalah 100%. Jurnal ini menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemudahan dalam mengakses sistem, kecepatan dalam memberikan respon, ketepatan dalam memberikan solusi, dan kelengkapan dalam memberikan informasi. Kesimpulannya, jurnal ini menyimpulkan bahwa sistem pakar metode backward chaining dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi obat dari puskesmas Lasi Kabupaten Agam sehingga dapat dilakukan tanpa kehadiran langsung apoteker. Jurnal ini juga menyimpulkan bahwa sistem pakar metode backward chaining dapat meningkatkan tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan pasien terhadap informasi obat yang diberikan. Next, jadi perbedaan dari kedua jurnal itu adalah jurnal sistem pakar metode backward chaining untuk optimasi pelayanan pemberian informasi obat, membahas tentang pengembangan sistem pakar yang dapat memberikan informasi obat kepada pasien di Kabupaten Puskesmas Lasi di Kabupaten Agam tanpa dilayani langsung oleh apoteker. Sedangkan jurnal penerapan forward chaining pada sistem pakar pengendalian internal bank pemberian kredit kepemilikan rumah membahas tentang pengembangan sistem pakar yang dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah kepada nasabah agar tidak terjadi kredit macet. Mungkin penjelasannya sampai di sini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.